أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita tadi, yaitu berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dan syaitan. Ya, buku yang ditulis oleh salah seorang ulama ya, ahli ataupun pakar dalam bidang ruqyah ya, yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau juga pernah pernah berguru ataupun belajar ya, kepada para ulama. Ya. Di antaranya adalah guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz ya, rahimahullah. Ya, jadi beliau juga pernah belajar ya, kepada Syekh bin Baz. Ya. Kemudian juga beliau juga pernah belajar ya, menuntut ilmu ya, kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi guru-guru beliau ini adalah termasuk ya ulama-ulama besar, ya kibarul ulama ya di Timur Tengah. Ya, bahkan sampai di Indonesia mereka juga adalah disebut juga sebagai para ulama. Ya. Dan juga beliau juga sempat ya belajar ya kepada salah seorang ulama ataupun salah seorang ahli ya dalam bidang ilmu hadis yang terkenal saat ini, ya, terkenal dengan al-muhaddis, yaitu beliau juga pernah belajar kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi guru beliau ini adalah termasuk ulama-ulama besar. Ya, sehingga beliau juga menjadi ya ulama terkenal juga, ya, ulama besar juga. Ya, karena dia berasal dari daerah Mesir. Ya. Dan juga ya untuk rata-rata ataupun kebanyakan ya peruqyah itu mereka muncul ya dari daerah Mesir ya, karena awal mula dari sihir ya ataupun perdukunan itu awal mulanya adalah berasal dari daerah Mesir ya, berasal dari daerah Mesir ya, dimulai dari masa Firaun ya, yang mana ya lawan dari raja Firaun adalah Nabi Musa alaihi salam yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk ya melawan raja Firaun. Ya, untuk memberi dakwah kepada Firaun ya, dan terakhir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke Laut Merah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga sihir ya yang terbesar ya itu adalah berasal dari daerah Mesir. Makanya rata-rata ya orang-orang ataupun alumni yang mereka tamatan dari Mesir, ya mereka itu menjadi peruqyah. Ya rata-rata, walaupun kita juga tidak memungkiri ya adanya ya, alumni yang dari Madinah juga mereka mampu untuk ataupun bisa juga meruqyah. Tapi rata-rata yang tamatan dari Mesir, ya mereka ini bisa meruqyah. Ya, karena memang mereka dilatih untuk meruqyah. Kemudian ya guru ya dari Syekh ya, Wahid Abdus Salam Bali, yang lainnya adalah Syekh Atiyah ya Muhammad Salim. Dan juga selanjutnya ada Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya, ini juga adalah termasuk ya salah seorang ulama juga yang terkenal. Ya, kemudian juga termasuk juga adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Jibrin ya, rahimahullahu taala. Dan kemudian juga ya termasuk juga adalah Syekh ya Usamah Khiyat ya, termasuk imam dan khatib di Masjid An-Nabawi ya. Dan juga ya satu lagi ya guru beliau yang paling terkenal juga ya penulis ya dari kitab Minhajul Muslim ya, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, ini adalah merupakan guru ya dari Syekh ya Wahid ya Abdus Salam Bali. Ya. Jadi beliau bukan
hanya berguru ataupun mengambil ilmu dari guru-guru yang biasa saja, kan, tapi beliau banyak mengambil ilmu juga dari para ulama. Ya. Dan juga nanti kita akan sebutkan ya berkaitan dengan kitab-kitab yang beliau tulis. Ya. Jadi beliau juga banyak menulis kitab-kitab. Ya. Karena kalau para ulama itu rata-rata mereka meninggalkan kitab, meninggalkan buku untuk dibaca oleh murid-muridnya, agar murid-muridnya tahu ya apabila nanti ada kesalahan ya dalam kitabnya, ya maka muridnya bisa langsung memberitahu untuk bukti kepada gurunya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga ada beberapa guru yang pernah memberi kepada beliau ijazah ataupun tazkiyah kepada beliau, ya, berkaitan dengan riwayat-riwayat. Ini adalah berkaitan dengan ilmu hadis yang beliau dapatkan ketika beliau membacakan hadis-hadis ya di hadapan para ulama. Ya, di antaranya adalah Syekh Ahmad Ali As-Surati rahimahullahu taala. Ya, kemudian juga termasuk juga Syekh Subhi As-Samirai. Ya, kemudian ada Syekh Muhammad Qasim, kemudian juga ada Syekh Sanaullah Isakan. Ya, kemudian ada Syekh Hulamullah Rahmati. Ya, dan juga masih banyak lagi ya ulama-ulama lainnya yang memberikan rekomendasi kepada beliau ya berkaitan dengan ilmu hadis yang beliau dapatkan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ya ada juga beberapa buku yang pernah beliau perdengarkan ya dan beliau mendapatkan ijazah ya berkaitan dengan buku yang beliau perdengarkan tersebut. Ya, di antaranya adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Ini beliau membacanya ya di hadapan para ulama, ya di hadapan syekh, ya dia baca secara langsung, ya kemudian beliau mendapatkan ijazah dari syekh tersebut. Ya. Kemudian juga termasuk kitab Sahih Muslim. Ya. Kemudian beliau juga ya ini adalah secara keseluruhan beliau baca, ya bukan seperti kita, ya membacanya masih 1-2 halaman sudah ditinggalkan buku tersebut, ya kan? Tapi beliau membaca buku tersebut sampai habis. Ya. Kemudian juga ada Sunan Abi Dawud, ya beliau juga membacanya secara keseluruhan. Kemudian ada Sunan At-Tirmizi, ini juga beliau baca secara keseluruhan. Kemudian ada Sunan An-Nasai ya dan juga masih banyak lagi ya buku-buku yang lainnya yang beliau perdengarkan secara langsung ya kepada para ulama. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ya tentunya setelah beberapa jeda berikut ini.